Hai semua, video pembelajaran kali ini saya akan membahas mata kuliah perdagangan internasional. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raimunda Yohana Malo, NPM 12180040, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur. Teori perdagangan internasional, khususnya teori Heckscher-Ohlin. Teori ini dikemukakan oleh Eli Hecker dan Behrin Ohlin, seorang ekonomi asal Swedia. Mereka menyatakan perbedaan produktivitas karena jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factors setiap negara akan menimbulkan perbedaan harga barang faktor produksi. Teori Hecker-Ohlin disebut juga dengan the proportional factor theory. Teori ini menyatakan negara-negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi secara intensif. Teori ini juga menyatakan suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Teori Hecker-Ohlin didasari dari teori keunggulan komparatif yang prediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor suatu negara. Teori Hecker-Ohlin sendiri didasari oleh dua kondisi penting sebagai dasar munculnya perdagangan internasional. Pertama, ketersediaan faktor produksi atau endowment factor. Kedua, intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Asumsi dalam teori ini yaitu: pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to sales yang konstan. Ketiga, mobilitas faktor. Keempat, persaingan yang terjadi sempurna. Terdapat dua macam kurva dalam teori Heckscher-Ohlin, yaitu iso-cost dan iso-kuat. Yang pertama, kurva iso-cost, kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Sedangkan yang kedua adalah kurva iso-kuant, kurva iso-kuant yang menggambarkan total kuantitas produksi yang sama. Titik produksi optimal terjadi ketika iso-cost dan iso-kuant bersinanggungan dan akan cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal. Proporsi dari teori HO sendiri yaitu yang pertama, setiap negara yang memilih faktor produksi yang lebih banyak atau murah dalam proporsi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Yang kedua adalah perdagangan cenderung mengakibatkan harga faktor produksi yang sama di berbagai negara. Kesimpulan dari teori Hecker-Ohlin, yang pertama, harga biaya produksi atau suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu produk yang dimiliki setiap negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Dan yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produk dan mengekspor barang karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya.